derajat. Alhamdulillah Allah berhasil kita berziarah bersilaturahim ke Masjid Al-Islam. Ada yang kasar? Ada yang kasar? Saya lupa dulu beras ini dari yang kasar. Baik, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga supaya kami Allah beri kesehatan dari batin, berkah berlimpah umurnya, keluarga dan anak soleh dan soleha, dan mudah-mudahan siapapun yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Allah sehatkan seperti sedia kala, amin. Dan yang wakaf tanah masjid ini yang barunya semuanya Allah balas dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Saya tertarik dengan nama kesini, namanya Islam. Jadi namanya Masjid Al-Islam. Jadi kita bahas apa sih Al-Islam yang tersebut yang bermaksud dalam Al-Quran. Dan berapa kali kata Al-Islam itu juga disebut oleh Al-Quran. Al-Islam ini artinya minimal itu ada 3. Yang pertama artinya perbaikan. Yang kedua bisa berarti pemulihan, seakar. Dan yang ketiga artinya perdamaian. Jadi mungkin berdiri daripada awal ini motivasinya adalah bagaimana ini menjadi tempat yang mendamaikan, menjadi tempat yang menjadi pemulihan atau menjadi tempat perbaikan kita semuanya, terutama warga kompleks Cendana yang ada. Beberapa kali kata Al-Islam itu disebut. Itu yang saya dapati kurang lebih mungkin ada sekitar 6-7 kali dalam Quran. Yang intinya adalah mengantarkan manusia agar hidupnya itu damai, hatinya pulih, hidupnya tenang. Karena manusia itu tidak terlepas dari apa? Dari konflik. Apakah itu konflik itu kecil, sedang atau berat. Maka hadirnya Al-Islam itu supaya menjadi pemulih, menjadi kedamaian. Maka hadir kita ini ada sedikit konflik sama saudara, konflik mungkin ada tetangga, mungkin ada komunikasi yang kurang baik, komunikasi yang kurang sehat. Maka hadirnya Al-Islam ini dalam Al-Quran karena bahasa itu, maka akan menjadi kedamaian. Tidak boleh misalkan kita ini sama tetangga, sama saudara, sama kawan itu sampai tidak teguran, sampai tidak teguran itu lebih daripada 3 hari, tidak boleh. Batas itu hanya 3 hari saja, tak boleh sampai 3 minggu, apalagi 3 bulan, apalagi 3 tahun, apalagi 3 lebaran. Tak boleh. Maka hadirnya Al-Islam itu mengislahkan, mendamaikan, memulihkan yang tadi komunikasinya tidak sehat jadi baik, yang tadinya tidak teguran jadi kembali teguran, yang tadinya berselisih, bercerai berai, maka akan muncul ada namanya ukhuwah, saudara. Kita buka satu persatu. Al-Islam itu disebutkan di dalam Quran
di dalam surahnya surah 4 An-Nisa ayatnya 35. Jusnya juz 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaman yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya. Sebetulnya ayat ini diawali dari ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki atau seorang suami adalah pemimpin bagi nisa, bagi istrinya. Kenapa? Fabima anfaqu min amwalihim. Karena pertama, suami ditunjuk oleh Allah dia memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Nah gitu. Kemudian ketika seorang suami ini sudah diberikan wewenang hak untuk menjadi pemimpin istrinya dan anaknya, maka dia punya kewajiban mengarahkan mendidiknya. Maka kewajiban istri adalah dia fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka kewajiban istri adalah dia taat kepada Allah, dia taat kepada suaminya saat suaminya tidak ada. Di istri yang solehah kita adanya dua bab, taat yang kepada Allah, sholat, jaga, dan ibadah, jaga, dan juga dia mentaati kepada istri suaminya. Apalagi suaminya sedang tidak ada di sisinya, mungkin dia tugas kerja, dinas atau keluar kota dan sebagainya. Dia menjaga diri, tidak boleh memasukkan ke rumahnya suami, tidak boleh masukkan rumahnya orang-orang yang asing. Ya, tanpa izin suaminya, misalkan kawannya laki-laki atau mantannya itu pacar tidak boleh. Maka di tengah ayat itu kata Allah ada kalimat begini Pak tentang nusyus. Nusyus itu dalam ilmu fikih itu seorang istri yang punya indikasi durhaka dengan suami. Maka di tengah ayat ini kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kalau seorang istri durhaka sama suami, pertama kata Allah, fa'idhuhunna, nasihati. Nasihati. Jadi kewajiban kita Pak sebagai suami itu fa'idhuhunna, menasihati istri. Gak boleh kalau misalkan istri lawan, istri ngomong kasar, lalu kita diam, kenapa? Harus kita memberikan nasihat. Kalau istri itu terus durhaka lagi sama suami, maka kata Allah di tengah ayat ini boleh pisah saja. Di tengah ayat ini wahjuruhunna fil madaji, pisah saja. Suami di depan, istri di belakang, jadi ini yang Bu, apa? Suami di depan, istri di belakang ya. Tapi insyaallah di belakang ini wanita-wanita solehah, ibu solehah. Sudah tahap kedua, bisa saja, masih saja dia durhaka, maka boleh Pak, memberikan, boleh memukul, tapi tidak boleh wajah, tidak boleh sampai membekas, tidak boleh. Tapi kalau cara pertama sudah dijalani oleh istri, tak boleh masuk cara kedua. Cara kedua dia sudah menjalankan, tak boleh cara ketiga. Nah, seperti ini. Nah, tapi ketika sudah ini terus disampaikan, dinasihati masih begitu, sudah disarankan masih begitu, sudah pakai cara ketiga sudah begitu terus. Ini kayaknya rumah tangganya agak berat nih. Lanjut, bisa.
lanjut atau besar. Maka Allah katakan di ayat kedua, "Fa'in khiftum shiqaqa bainihima." Jika kamu khawatir terjadinya shiqaq, perpecahan, perceraian dan sebagainya, maka kata Allah, "Fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Min ahliha. Kamu kata Allah, wahai suami, utus juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Kita pilih nih, mana nih dari keluarga laki-laki, mungkin yang dituakan, yang paham agama, yang sekali ngomong di depan ibu diam semua, mungkin yang dituakan. Demikian juga dari pihak perempuan, istri. Iyurida islah, nah kata islah hadir di sini bang. Jika kedua juru damai tadi islah, ingin mengislahkan, ingin mendamaikan antara kedua belah pihak ini, dia saling memberikan nasihat. Ya udah, misalkan yang ngomong yang sudah kamu nggak boleh ulangi bagi tadi seperti ini, dan kita bukan lebaran baru ke depan. Kamu sudah punya anak, udah gede-gede, ngapain itu terus, ngapain tengkar terus, ngapain berselisih terus, sudah saling bermaafkan dan saling berdamai, saling memperbaiki. Kamu suami, kamu memperbaiki, kamu istri, kamu perbaiki. Kalau keduanya dia tujuannya yurida islah, ketika keduanya niatnya baik, tulus, ikhlas, ini memperbaiki keberlangsungan rumah tangga suami istri tadi, maka janji Allah di musim ayat ini, yuwaffiqullahu bainahuma. Allah akan memberikan taufik kepada keduanya suami istri itu. Masya Allah. Innallaha kana aliyan khabira. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kata Islam berkaitan dengan pemulihan, mendamaikan antara suami istri yang berselisih, sehingga dengan Islam ini suami istri akan melanjutkan rumah tangganya, mudah-mudahan dengan tujuan yang pertama, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi dalam berkeluarga ini itu biasa, ada masalah dengan suami dengan istri, tapi jangan itu terus dilanjutkan, maka hadirkanlah Islam antara kedua. Yang kedua, kata Islam disebutkan di dalam surah kedua Al-Baqarah ayatnya 220, jusnya nomor 2. Coba kita lihat. Surah 2 Al-Baqarah ayatnya 220. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kau pergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan, dan jika Allah mengganti, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadanya. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kembali disebut oleh Al-Quran termaktub dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 220 ini juz kedua. Nah, di dalam ayat ini pertama kata dunia wal akhirah, tentang urusan dunia, tentang urusan akhirat. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, dalam keadaan baik-baik. Maka doa yang setiap hari kita baca dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 201 juznya 2, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa simpel tapi isinya juga dunianya baik,
sehat, berkah, keluarga baik, anak baik, akhiratnya baik, ya, surga, mudah-mudahan dua kita akan benar selamat dari api neraka. Lalu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang anak yatim. Ada yatim. Jadi yatim, kata-kata yatim itu di Al-Quran sudah disebut beberapa kali. Di Al-Baqarah ada sampai di juz 30 sudah. Anak yang memang ayahnya wafat, kemudian anak ini butuh perhatian. Tapi anak yatim ini anak yatim masih kecil, Pak. Bukan anak yatim yang umur 65 tahun. Nah, itu yatim senior ini. Jadi anak yatim yang masih kecil, yang masih butuh perhatian, sekolah, jajan, apa. Rasulullah ditanya, "Sa'aluna kalian?" Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang anak yatim. Nah, baru ayat ini turun untuk mengatakan apa? Kul, katakanlah ya Rasulullah, islahul lahum khair. Engkau memperbaiki urusan anak yatim itu khair. Ini satu kebaikan. Artinya kita memperbaiki keadaan anak-anak yatim kita juga. Orang yang berperan demikian, ya apakah sebagai orang tua asuh, apakah sebagai tetangga, apakah sebagai keluarga, mengurus urusan anak yatim itu khairul lahum, itu kebaikan untuk mereka. Karena anak ini tidak ada sandarannya lagi, maksudnya tidak ada tempat pengadu lagi, ayahnya sudah tidak ada. Dia mau jajan, dia mau sekolah, dia mau beli pakaian, dia mau beli sepatu. Karena biasanya kalau ada ayahnya enak tinggal nikah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari mengatakan orang yang mengurus urusan anak yatim itu surganya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam pepatah Arab juga mengatakan ini, Pak. Anak yatim itu bukan hanya sekedar yatim tidak memiliki orang tua, tetapi laisa yatim apa itu saya lupa. Yatim itu bukan hanya sekedar orang tua yang meninggal, tapi yatim ilmi wal adab. Yatim dalam soal ilmu dan soal adab. Artinya dua hal ini yang penting juga bagaimana ilmu anak-anak yatim kita juga kita motivasi. Upgrade. Bagaimana sekolah, bagaimana pendidikannya agar dia menjadi orang yang terbaik ke depannya. Yang kedua yaitu soal adab, soal akhlak. Bukan hanya sekedar orang tua saja, yang itu juga ibu dan adab. Maka kata Allah, wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum, jika engkau bergaul dengan mereka, ya, bergaul dengan mereka, ya, sayang dengan mereka, mengasihi mereka, menyantuni mereka, apalagi sampai tadi mengantarkan mereka dalam persoalan ilmu, persoalan pendidikan. Bagaimana mereka agar adabnya baik, akhlaknya baik, tata keramanya baik. Wa ikhwanukum, kata Allah, mereka adalah saudara-saudaranya. Seperti itu. Maka kita bisa mengecek, mungkin di antara keluarga besar kita juga ada anak yatim. Tidak pasti image kita anak yatim itu daripada asuhan. Mungkin juga ada hal di tengah keluarga kita. Nah, yang Allah takdirkan bapak-bapak ini menjadi orang yang mampu, nah boleh bisa memberikan sumbangsi peran kepada anak yatim di tengah keluarga kita. Apakah lewat pendidikannya, lewat sekolahnya. Kenapa? Kata Allah, mereka itu adalah saudara. Jangan kita biarkan. Wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslim. Allah Maha mengetahui siapa-siapa orang-orang yang menjadi muslim, orang-orang yang memperbaiki keadaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azizul Hakim, Bismillah perkasa dan Maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini dua sekali disebut Islam, yaitu memperbaiki, memulihkan kondisi anak-anak yatim kita agar kedepannya lebih baik dari sisi pendidikan atau ilmu, dari sisi adab. Kemudian Islam juga Bapak Ibu disebut di dalam
perbincangan kita, konten kita ketika di dalam pertemuan-pertemuan atau di dalam rapat-rapat, di dalam narasi-narasi yang kita sering diskusikan. Itu disebutkan di dalam surah 4 An-Nisa ayatnya 114. Nah, kita kembali ke surah 4 An-Nisa 114. Di sana disebut kembali kata al-Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khairan fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw islahin bainan nas. La khairan fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang buruk atau orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena percaya kepada Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Disebut tiga kalinya surah 4 An-Nisa. Tadi sebelumnya surah 4 An-Nisa juga ayat 35, 5. Sekarang surah 4 An-Nisa ayatnya 114. Masih 5 juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan orang. Tidak ada yang baik kalau orang ngomong, tidak ada yang baik. Kecuali ada tiga. Apa tiga itu? Kalau kita lagi diskusi, lagi ngomong, lagi menyampaikan, kecuali tiga. Illa man amara bisadaqati. Kecuali konten apa yang kita bicarakan ngajakin orang sedekah. Baru kontennya bagus. Yang kedua kata Allah, al-ma'rufin, apa yang kita bicarakan itu ngajak orang berbuat baik. Mau lewat tulisan, mau telepon, mau rapat, mau kumpul, mau diskusi. Kalau isinya ngajak orang sedekah, itu konten yang baik, isi yang baik. Kalau isinya ma'ruf, bagaimana ngajak orang berbuat baik, itu konten yang baik. Baru yang ketiga, sesuai dengan nama masjid ini, al-islahin bainan nas. Bagaimana orang itu damai, mendamaikan orang, memulihkan orang, tidak terus berselisih, tidak teguran, terus berkelahi, terus ribut, jangan. Seperti yang kita lihat dari hari ini, Pak. Kita di 1 tahun itu diberi informasi yang kadang-kadang membuat kita bikin emosi. Terus berselisih, bikin masalah, ini, jelekan sana, jelekan sini, jatuhkan sana, jatuhkan sini. Tadinya hati kita kepengen bersih, mulut kita kepengen bersih, ingin ngejaga, akhirnya kita bisa ikut-ikutan. Akhirnya kita bertanya sendiri, iya ya benar nggak sih? Akhirnya kita ikut menghibah, menjelekan dan sebagainya. Maka hadirnya al-Islam tadi, bagaimana di tengah manusia itu bisa damai. Ya, tidak berselisih terus, tidak ribut terus, tidak kacau terus. Allah katakan di ujung ayat ini, wa man yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, ibtigha amrillah, niatnya satu, karena mencari ridhonya Allah, satu ngajakin orang sedekah, ngajakin manusia untuk ma'ruf, berbuat yang baik, ngajakin manusia untuk Islam, damai, pulih, tidak berselisih. Orang yang mengerjakan itu sanuktihi ajran 'azima. Allah memberi ganjaran yang besar. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, apa kata al-Islam disebut di dalam Al-Quran? Kita lihat surah 49 Al-Hujurat ayatnya 9 dan 10. Kita lihat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المحسنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah ayat 9 sampai 10. Dan apabila ada dua golongan yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar telah mendapat rahmat. Insyaallah. Kalau tadi surah 4 An-Nisa ayat 34 dan kalimat muslimah itu bicara tentang suami istri. Kalau ini bicara tentang hubungan sosial kita sesama kita di tengah masyarakat. Artinya tidak lagi sebut keluarga, tapi masyarakat. Kadang-kadang itu ya, kadang-kadang banyak orang itu kan berselisih sama saudaranya, berselisih sama tetangganya. Yang terakhir itu ada nama di Malang coba, berselisih sama tetangganya, namanya Yaitu, yang sempat viral kan sama tetangganya yang punya showroom. Itu kan sampai dari berita nasional gitu. Ya kayak gitu kan. Ya kan? Ya sama-sama muslim, sama-sama ngerti agama, sama-sama. Tapi hal itu kadang-kadang tidak bisa terhindarkan. Nah, tapi bagaimana hati Al-Quran itu bisa menyatu kembali? Bagaimana ukhuwah mereka bisa kembali terjalin, terajut kembali? Apakah terus-menerus bisik sama tetangga sendiri? Apakah terus-menerus ribut sama saudara sendiri? Sama tim sendiri, sama jamaah sendiri? Kan gak enak begitu. Kalau kita sudah berselisih Pak sama kawan-kawan sendiri, itu kadang-kadang jangankan dia orangnya, lihat motornya saja tidak suka. Lihat motornya tidak suka. Jangankan motornya, lihat sandalnya tidak suka. Ini katakanlah masuk nih, mau masuk masjid. Habis lepas sandal kita nengok, di sandalnya dia ada di masalah di dalam itu. Jadi jangan lihat orang yang lihat sandalnya tidak suka. Lihat motornya suka. Pas lewat di depan nih, lihat nengok sebelah kiri rumahnya, itu rumahnya lagi. Maka kata Allah, jika kedua orang beriman itu berselisih, kata Allah, wa'aslihu, kita yang tahu damaikan. Tapi caranya satu, bil adil, dengan keadilan, dengan rasa keadilan antara keduanya. Kenapa itu selalu ditekankan oleh Al-Quran? Karena kata yang saya sebelumnya Pak, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Menjadi apa coba? Apa sih kita diberikan? Kita ini semua adalah saudara. Masa sama saudara sendiri kita mau berkelahi, mau tidak teguran, ya kan mau bertolak-tolak, tidak ada manfaatnya sama sekali.
Maka kata Allah, wa aslihu, damaikanlah baiknya kedua orang beriman tadi berselisih. Ini orang beriman loh, bukan orang yang lain. Orang beriman sama-sama sholat, sama-sama tahajud, sama-sama ngaji, sama-sama puasa. Itu tapi namanya dalam kehidupan bersosial tuh kadang-kadang ada sedikit konflik. Maka kata Allah, wa aslihu, damaikan antara keduanya. Jadi hadirnya kita ketika mendamaikan orang itu jangan membuat masalah, tambah malunya, tapi bagaimana tadinya dua orang yang berselisih jadi bersatu, dua orang berselisih jadi damai. Akhirnya apa? Kembali akrab, kembali ketemu, kembali saling mengunjungi, betul. Tapi kata Rasulullah, yang paling hebat orang yang paling pertama memaafkan. Orang yang paling hebat orang yang pertama mengucapkan salam. Yang paling hebat orang yang pertama ketemu dia. Itu yang paling baik lah. Biasanya kadang-kadang egois. Iya. Udah saya maafkan, bisa cium kaki saya. Wah, egois tadi. Maka yang paling hebat orang yang pertama dia mengucapkan salam, yang paling pertama ketemu dia, yang paling pertama hatinya rela, ikhlas memaafkan kesalahan. Amin. Allahumma